Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Yang namanya perjalanan ziarah itu ternyata menarik. Selalu ada setiap hari dalam agama apapun. Perjalanan ziarah menjadi begitu menarik karena sebetulnya secara intrinsik, unconsciously, di bawah sadar kita melukiskan gambaran tentang hidup kita. Hidup kita itu ya seperti perjalanan ziarah itu. Kita tidak pernah diam, terus bergerak. Hidup juga begitu, tidak pernah berhenti. Kalau kita berhenti, hidup jalan terus, kita ditinggal. Dan perjalanan ziarah itu ternyata mencerminkan hidup kita masing-masing. Kita juga menjalani peziarahan hidup ini, dan perziarahan itu sangat unik. Masing-masing adalah milik kita sendiri. Karena itu kita perlu membesarkan hati dan menguatkan hati untuk terus berjalan. Bagusnya adalah apapun yang terjadi tidak perlu gendoli. Apa yang gendoli itu bahasa Indonesianya? Membuat kita tertahan untuk melanjutkan perjalanan kita. Mau seneng ya kita tetap harus berjalan, mau susah apalagi kita tinggalkan saja, jalan terus. Dan dalam perjalanan itu masing-masing mempunyai jalannya sendiri. Tetapi kalau dalam perjalanan kita ketemu orang yang sungguh-sungguh menyenangkan, cocok, pembicaraannya, pemikirannya, itu adalah anugerah. Sehingga perjalanan kita bisa ditempuh bersama-sama, tidak sendirian. Namun dalam perjalanan itu ada yang menemani pada jarak tertentu, tapi ada yang menemani terus sepanjang perjalanan. Dan itu harus disyukuri. Maka dalam perjalanan hidup kita juga, dimanapun kita bisa merayakan rasa syukur dan anugerah, kita mesti merayakannya. Karena memang hidup adalah perjalanan. Karena itu kemudian kita bisa berjalan lagi. Perlu juga sekali-sekali istirahat. Melihat kembali, mensyukuri, dan menikmati apa saja yang bisa dinikmati di dalam perjalanan itu. Apa yang bisa disyukuri. Dan memang setiap kali beristirahat, kita memandang kembali, merecharge kembali energi kita. Seperti mengkalibrasi, di mana arahnya yang tepat, di mana yang kita sudah agak berbelok. Tetapi yang paling penting adalah mengarahkan pada tujuan. Langkah kecil pun adalah sebuah achievement yang patut dirayakan. Tetapi yang penting jangan berhenti. Terus berjalan dan menikmati perjalanan itu. Segala yang kita temu dalam perjalanan adalah anugerah. Tetapi pertanyaannya, kita menuju kemana? Menurut saya, perjalanan kita adalah menuju pada kesempurnaan cinta. Kita terus-menerus bertumbuh, akhirnya menemukan diri kita sebagai kasih yang unconditional, yang tanpa syarat. Sebagaimana dahulu ketika kita diciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang adalah kasih. Maka perjalanan kita adalah membongkar, mendobrak semua saja yang menghalangi kita untuk mencintai. Karena itu setiap kali achievement kita bisa mendekati cinta tanpa pamrih, kita perlu bersyukur. Dan sekecil apapun perjalanannya, ketika kita menuju ke arah yang tepat, pantas dirayakan. Dan kemudian hidup itu menjadi penuh antusias. Setiap pribadi kemudian menjadi cermin, rambu-rambu, sampai di mana perjalanan kita dalam mencintai. Maka kita akan ketemu orang-orang yang mendukung, orang-orang yang mempercayai, orang-orang yang selalu support.
Tetapi ketemu juga orang-orang yang memang membuat kita terasa sulit, berat, tidak nyaman. Dua-duanya menunjukkan jalan sampai di mana perjalanan kita menuju pada kasih yang sempurna itu. Dan di situ kita kemudian bisa mengerti. Orang-orang yang mendukung dan mencintai kita membuat kita mengerti bahwa kita sudah setahap dalam perjalanan kasih itu. Karena kemudian kita mengerti bahwa kita juga mengasihi pada level yang sama. Tetapi orang-orang yang membuat kita tidak nyaman itu mengingatkan kita bahwa kita masih perlu naik level dalam mengasihi itu. Masih harus terus berjalan, menyempurnakan perjalanan kita. Dan perjalanannya hanya ada satu. Masing-masing memang punya jalannya sendiri, tetapi jalannya adalah satu. Mencapai kesempurnaan cinta itu. Maka kalau kita berdoa dalam doa syukur agung yang kedua, dikatakan sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Bersama Bapa Suci. Karena ketika kita menuju pada perjalanan kesempurnaan cinta itu, makin mendekati kesempurnaan cinta, yang ada adalah paradise, keindahan. Kita mencicipi surga. Ketika semuanya begitu menakjubkan, tidak ada yang negatif, ada harmoni, ada keseimbangan, dan di situ ada sukacita dan syukur. Maka apapun yang terjadi, jangan menyerah, karena perjalanan belum selesai. Dan ketika kita mengarahkan pandangan pada tujuan, yaitu kesempurnaan cinta, kita terus-menerus termotivasi, digerakkan oleh belas kasih. Konkretnya sebetulnya adalah membangun persaudaraan. Semakin bisa bersaudara dengan siapa saja. Di situ ada yang mendukung, di situ ada yang menantang, tetapi arahnya sama. Kita terus-menerus menyadari bahwa kita adalah kasih. Hambatan-hambatan untuk mengasihi, entah itu kekhawatiran, ketidakpantasan, rasa bersalah, rasa malu, perlu kita lepaskan. Dan kita terus maju, bergerak. Memang perjalanannya dalam pesiarahan ini tidak pada sebuah tempat, tetapi sebuah kesadaran yang semakin penuh bahwa kita adalah kasih Allah itu sendiri. Pelan-pelan kemudian hambatan-hambatan itu luruh, runtuh, dan kemudian kasih itu makin memancar. Dan semua orang bisa merasakan bahwa kita adalah kasih itu sendiri. Yang bertemu kita bertemu kasih, yang mendengar kita mendengar kasih, yang melihat kita melihat kasih, yang bersama kita bersama dengan kasih. Dan pada waktu itu kita semakin dekat dengan Allah, karena Allah adalah Sang Kasih. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita melanjutkan perjalanan rohani kita menuju kesempurnaan cinta yang selalu menakjubkan. Kita perlu mensyukuri setiap hal yang bisa kita rayakan dalam perjalanan ini. Kita percaya bahwa arah kita sudah tepat dan Tuhan menemani kita dalam perjalanan, sehingga kita selalu diingatkan bahwa Allah adalah kasih. Kita diciptakan segambar dengan Sang Allah yang adalah kasih itu sendiri. Dan kita terus-menerus menyingkirkan, membongkar, membuang apa saja yang menghalangi kita untuk bisa mengungkapkan kasih yang sudah ditanamkan oleh Allah sejak semula. Karena nafas Anda dan nafas saya adalah nafas ilahi dari Sang Kasih itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.